Perkenalkan, saya Rizky Untari, NIM 193141009 dari kelompok 2. Di sini saya akan menyajikan video simulasi mengajar kelas 4 tema 2 subtema 2 pembelajaran 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan sistem pembelajaran yang diampu oleh Ibu Kustiarini MPD, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta tahun 2021. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar nih kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan pembelajaran tema 4, yaitu mengenai selalu berhemat energi. Nah, namun sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, hendaknya kita berdoa dulu ya. Kita baca doa belajar bersama-sama. Ibu pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan kalian semua diberikan pemahaman agar dapat memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan. Amin. Nah, jadi hari ini tanggal 26 Mei 2021 masuk semua ya anak-anak? Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, masuk semua ya. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran yang kelima tentang manfaat energi. Jadi pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai hemat energi dan poster untuk mengkampanyekan hemat energi. Kalian ada yang masih ingat nggak apa itu poster? Mas Iqbal, masih ingat? Oh, sudah lupa ya? Ada yang ingat tidak? Ya, Mbak Rara? Iya, betul sekali. Jadi, poster itu adalah plakat yang dipasang di tempat umum untuk menyampaikan pengumuman atau berupa iklan lainnya. Jadi, poster ini bersifat persuasif, yaitu ajakan kepada masyarakat untuk mengajak atau agar masyarakat mau mengikuti pengumuman yang disampaikan dalam poster tersebut. Jadi seperti itu ya anak-anak. Besok dipelajari lagi ya. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tanda tempo dan juga tinggi rendahnya nada dalam sebuah lagu. Nah, kalian di sini semuanya pasti pernah bernyanyi ya. Entah itu bernyanyi lagu anak-anak ataupun bernyanyi lagu nasional seperti Indonesia Raya, Garuda Pancasila, ataupun lagu Aku Anak Indonesia. Nah, dari semua lagu yang pernah kalian nyanyikan, apakah semua lagu tersebut dinyanyikan dengan cara dan teknik yang sama? Tentunya tidak ya, semua lagu memiliki caranya masing-masing. Nah, setiap lagu itu dinyanyikan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dinyanyikan dengan cepat, dengan tempo sedang, ataupun dengan tempo lambat. Cepat lambatnya suatu lagu itu disebut dengan tempo. Tempo sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tempo cepat, yang kedua tempo sedang, dan yang ketiga tempo lambat. Semua tempo tersebut dinyanyikan sesuai dengan isi dari lagu tersebut. Misalnya, lagu yang menggambarkan tentang semangat, kegembiraan, keceriaan, dan sukacita tentunya dinyanyikan dengan tempo cepat. Sedangkan untuk lagu yang menggambarkan kesedihan, duka cita, maupun lagu yang menggambarkan hikmat itu biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Nah, cepat atau lambatnya suatu lagu itu dapat diukur dengan alat yang dinamakan dengan metronom Maisel atau yang sering disebut dengan mm. Nah, di samping ini merupakan gambar dari metronom Maisel. Kemudian, klasifikasi dari masing-masing tempo adalah sebagai berikut. Silahkan dicatat ya anak-anak jika ada poin penting menurut kalian yang Ibu sampaikan.
Yang pertama, lagu dengan tempo cepat itu memiliki 108 sampai dengan 200 ketukan per menit. Contohnya, lagu Berkibarlah Benderaku dan juga lagu Garuda Pancasila. Kalian tahu ya lagu-lagu itu? Kemudian, lagu dengan tempo sedang memiliki 72 sampai dengan 104 ketukan per menit. Contohnya yaitu lagu Indonesia Raya dan juga Satu Nusa Satu Bangsa. Yang ketiga, kita memiliki lagu dengan tempo lambat yang memiliki 40 sampai 58 ketukan per menit. Contohnya lagu-lagu yang menggambarkan tentang kekhidmatan, contohnya lagu syukur dan juga mengheningkan cipta. Nah, jadi tempo pada lagu ini biasanya ditulis pada sebelah pojok kiri atas teks lagu. Jadi anak-anak, setelah kita membahas mengenai tempo lagu, selanjutnya kita akan membahas tentang tinggi rendahnya nada dalam sebuah lagu. Nah, di sini sudah ada yang tahu belum? Apa sih itu tinggi rendahnya nada? Jadi, tinggi rendahnya nada itu adalah sebuah cara menyanyikan lagu agar menghasilkan nada tinggi atau nada rendah dalam sebuah lagu sendiri. Nah, sama seperti tempo tadi, tinggi rendahnya nada juga dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada nada tinggi, yang kedua nada sedang, dan yang ketiga nada rendah. Bagaimana sih Bu cara membedakan ketiga nada tersebut? Ya, jadi kalau nada tinggi itu dicirikan dengan adanya titik di atas angka notasi. Kalau ada titik di atas angka notasi merupakan nada tinggi, jadi kita menyanyikannya dengan nada tinggi. Selanjutnya, jika nada sedang itu tidak ada tanda apapun dalam angka notasi, jadi tidak ada tanpa tanda ya anak-anak. Dan selanjutnya yang ketiga ada nada rendah, itu dicirikan dengan adanya titik di bawah angka notasi. Nah, jadi lagu ini saat menyanyikan sebuah lagu kita harus menurut aturan agar lagu yang kita bawakan menjadi merdu dan juga indah. Baik, agar kalian lebih memahami materi tentang tinggi rendahnya nada dan juga tentang tempo, silahkan kalian buka buku tematik halaman 68. Semuanya membawa buku ya anak-anak? Ya. Selanjutnya di sini ada lagu tertulis lagu Aku Anak Indonesia karya A.T. Mahmud. Selanjutnya Ibu akan menyanyikan lagu ini, kalian simak baik-baik ya. Nanti kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya anak-anak cara menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia karya A.T. Mahmud. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Kalian harus menyanyikannya dengan ceria dan juga semangat. Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Ya, baik sekali anak-anak. Kalian sudah bisa ya menyanyikan lagu ini? Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi tempo dan juga tinggi
tinggi rendahnya nada dalam lagu Aku Anak Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal apa itu notasi. Nah, jadi dalam notasi dalam lagu Aku Anak Indonesia ini terdapat simbol tinggi rendahnya nada dan juga tinggi rendah nada dan panjang pendek nada. Simbol nada 2 artinya nada dibunyikan dengan 2 kali ketukan, sedangkan simbol nada 5 dibunyikan dengan selama 3 ketukan. Sementara untuk angka notasi 0 itu dibunyikan dengan istirahat ataupun 1 ketukan saja. Nah, selain simbol nada, dalam lagu Aku Anak Indonesia juga terdapat simbol nada dasar, simbol birama, dan juga simbol tempo. Simbol tempo di atas merupakan allegro yang dinyanyikan dengan semangat, ceria, dan juga penuh sukacita. Jadi seperti itu ya anak-anak. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Semua sudah paham ya? Baik, nanti silahkan kalian praktekkan menyanyikan lagu ini di rumah ya. Nah, baik anak-anak, setelah kita mempelajari mengenai tempo dan juga tinggi rendahnya nada, kita akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang lalu, yaitu mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Nah, jadi kita tadi sudah menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia ya, sebagai bukti rasa syukur dan juga kebanggaan kita terhadap tanah air tercinta. Nah, sumber daya Indonesia itu sangat banyak anak-anak. Di Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun sayangnya ada beberapa sektor yang pemanfaatan sumber daya alam itu kurang karena kurangnya kecakapan sumber daya manusia. Nah, jadi kalian harus belajar yang giat ya, supaya bisa menjadi generasi penerus bangsa yang dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dan juga untuk memajukan negeri. Nah, salah satu sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan adalah batu bara. Nah, simak penjelasan Ibu ya. Silahkan dicatat apabila ada poin-poin penting. Kita akan membahas mengenai pembentukan batu bara. Silakan dibuka bukunya halaman 69 dan simak apa yang Ibu baca ya. Batu bara merupakan batuan sedimen yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan purba. Nah, di sini sudah dijelaskan. Jadi, batu bara itu terbentuk melalui tumbuh-tumbuhan yang sudah terkubur di dalam tanah yang merupakan tumbuhan dan juga fosil-fosil hewan purba. Jadi sudah terbentuk jutaan tahun yang lalu ya anak-anak, sehingga batu bara ini dapat dikatakan sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan. Jadi penggunaannya harus hemat dan juga bijak. Tumbuhan tersebut selama hidupnya menyimpan energi matahari dan juga dalam proses fotosintesis. Nah, meskipun tumbuhan ini sudah mati dan juga terkubur di dalam tanah selama jutaan tahun lamanya, tumbuhan tersebut tetap menyimpan energi matahari di dalam daun dan juga batangnya akibat adanya proses sedimentasi atau pengendapan. Tumbuhan yang mati tersebut disebut dengan berubah menjadi gambut. Oleh karena tekanan dan panas dari dalam bumi, gambut berubah menjadi lignit. Dalam waktu yang sangat lama, lignit berubah menjadi batu yang sangat keras. Batu inilah yang disebut batu bara. Nah, kalian sudah tahu belum? Batu bara itu bentuknya seperti apa sih? Belum ya? Ya, jadi, gambar di samping ini merupakan gambar dari batu bara yang anak-anak. Selanjutnya, batu bara itu menyimpan energi, bahkan energinya itu sangat banyak. Karena itu batu bara itu dimanfaatkan sebagai sumber energi, salah satunya sebagai sumber energi dalam untuk menggerakkan mesin-mesin industri yang berbentuk metanol. Batu bara dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga hingga industri. Nah, dalam keperluan rumah tangga ini salah satunya digunakan sebagai briket untuk mempertahankan nyala api ya. Anak-anak tahu nggak apa sih itu briket? Iya, jadi briket itu semacam bahan untuk mempertahankan nyala api. Semacam arang ya anak-anak. Mungkin ibu kalian ada yang masih pakai arang ya. Jadi seperti itu. Kemudian briket ini digunakan sebagai bahan untuk memasak. Batu bara juga dapat diolah menjadi metanol. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, metanol ini berfungsi untuk menggerakkan mesin-mesin industri. Banyak sekali
industri-industri yang menggunakan metanol untuk menggerakkan mesin-mesinnya sehingga bahan baku bisa menjadi bahan jadi ya. Kemudian batu bara juga digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Besar sekali ya anak-anak manfaat batu bara ini. Nah, karena manfaat dari batu bara yang sangat besar dan juga termasuk salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan, maka kita harus pandai-pandai dan juga berhemat serta bijak dalam penggunaan sumber daya alam yang satu ini. Baik anak-anak, dari penjelasan yang sudah Ibu paparkan tadi mengenai pemanfaatan batu bara, apakah dari kalian ada yang ingin bertanya atau ada yang belum paham? Tidak ada? Berarti semuanya sudah paham ya? Kalau dari kalian tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya. Silahkan nanti yang tahu jawabannya silahkan angkat tangan dan jika jawabannya benar akan Ibu beri nilai tambahan. Jadi pertanyaannya anak-anak, apakah batu bara ini merupakan salah satu sumber daya alam yang mudah ditemukan? Ya seperti itu. Ada yang bisa menjawab? Ya, Mbak Rani? Iya betul sekali. Benar ya Mbak Rani? Gimana tadi yang menjawabnya? Batu bara tidak termasuk sumber daya alam yang mudah ditemukan karena pembentukannya pun sangat lama ya, berjutaan tahun yang lalu. Ya betul sekali. Baik, nilai saya akan beri nilai tambahan untuk Mbak Rani. Teman-teman yang lain bisa menjawab di pertemuan berikutnya ya. Makanya kalian harus belajar yang giat supaya bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, selanjutnya, agar kalian lebih memahami materi tentang pemanfaatan batu bara, silahkan sebagai tugas, Ibu akan memberikan kalian tugas. Silahkan dibuka bukunya halaman 69 pada kegiatan 2. Di situ silahkan dikerjakan secara individu ya anak-anak. Ibu bacakan soalnya. Yang pertama, carilah informasi dari berbagai sumber tentang pemanfaatan batu bara. Kemudian diidentifikasi sesuai dengan aspek kehidupannya. Misalnya, tadi Ibu mencontohkan pemanfaatan batu bara menjadi briket untuk keperluan rumah tangga, yaitu memasak. Contohnya seperti itu ya anak-anak. Dan atau mungkin bisa dikerjakan pada halaman 70 yang bagian atas itu. Jadi seperti itu anak-anak, tugasnya silahkan dikerjakan secara individu dan dikerjakan secara maksimal. Minggu depan Ibu akan mengecek satu persatu ya, atau kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Baik anak-anak, sudah selesai materi kita pada pembelajaran kita hari ini. Tadi dari teman kalian Mbak Rani sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu ya, jawabannya sangat hebat dan memuaskan. Dan untuk anak-anak lainnya, mulai minggu depan dan pertemuan selanjutnya harus lebih aktif dan semangat lagi ya dalam belajarnya supaya kalian bisa lebih memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, untuk kesimpulan kita hari ini yaitu batu bara itu merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia yang keberadaannya itu termasuk langka ya anak-anak karena pembentukannya pun harus jutaan tahun lamanya. Jadi kita harus bisa pandai-pandai dalam menghemat dan juga bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam batu bara maupun sumber daya alam yang lainnya. Baik, jadi seperti itu. Kemudian pesan dari Ibu, silahkan pembelajaran hari ini kalian ulangi di rumah, kalian baca lagi materinya. Karena pengulangan pelajaran di rumah itu merupakan salah satu bentuk kedisiplinan dari kalian. Jadi kalian itu harus giat dan tekun dalam belajar agar kalian bisa menggapai cita-cita yang kalian impikan. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang ingin menjadi guru seperti Ibu atau menjadi pilot, dokter, dan lain sebagainya. Nah, Ibu doakan semoga kalian semua selalu sehat walafiat, semangat agar bisa mencapai cita-cita yang kalian impikan dan juga dapat membanggakan keluarga dan kedua orang tua. Amin. Nah, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Mengucap Alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian ya anak-anak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya tadi ya. Menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia di rumah dan juga tugas halaman 69. Minggu depan dikumpulkan ya. Baik, cukup sekian anak-anak pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian yang Ibu sampaikan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.